Kita berharap Presiden Prabowo bisa melanjutkan program ini. Selamat datang di Literasi Live. Saya Profesor Dr. Masrul, MSc SPGK, ahli gizi dari Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Kali ini kita akan membahas permasalahan stunting di Indonesia. Stunting adalah satu gangguan pertumbuhan dan perkembangan seorang anak yang diambil ukuran dari anak balita, di mana berat badan dan tinggi badannya yang terganggu, di mana tinggi badannya itu di bawah dari 2 standar deviasi. Artinya ada deviasi pertambahan tinggi badan ini. Mulai persoalan sosial, persoalan ekonomi, persoalan penyakit, dan persoalan intek, dan persoalan pengasuhan. Persoalan terbesar itu adalah persoalan pengasuhan, di mana dengan pengasuhan itu ada pola asuh makan, pola asuh bersih, pola asuh kesehatan, pola stimulasi psikososial. Yang terbesar itu persoalan kita adalah kita tidak punya waktu dan kemampuan untuk melakukan stimulasi anak. Tentu dia akan mengalami perlambatan dari tinggi badan. Tadinya para ahli kesehatan, ahli gizi memperlihatkan bahwa persoalan kekurangan gizi itu tidak hanya persoalan tinggi dan berat badan. Jangka panjang akan berdampak terhadap kualitas sumber daya manusia. Terjadi penurunan dari kemampuan intelektualnya. Kenapa dia bisa terjadi itu? Oleh karena pembangunan dari sistem otak, anak itu akan mengalami keterlambatan. Oleh sebab karena sumber daya untuk melakukan pembangunan jaringan otaknya memerlukan protein, lemak, dan berbagai vitamin. Oleh karena itulah anak yang sedang berkembang tadi memerlukan pertambahan otak, jumlah saraf otaknya, sel-sel saraf otaknya mengalami hambatan. Apabila itu tidak bisa kita tanggulangi, maka dia akan menjadi kelainan permanen. Dan kalau permanen itu jadi tetap pada lokus di mana kemampuan berpikir yang diperlukan di daerah otak, maka tentu akan berdampak terhadap perkembangan kecerdasan seorang anak. Inilah yang menyebabkan persoalan itu menjadi serius. Kedua, stunting itu sudah akan selalu berdampak sejak dari kehamilan. Dia akan mempengaruhi gennya. Gen itu akan menyebabkan nanti menjadi persoalan penyakit-penyakit degeneratif, yaitu seperti diabetes, hipertensi, kemudian penyakit jantung koroner, dan segala macamnya. Jadi oleh karena itulah, di samping kemampuan kualitas seseorang akan terganggu, dia juga akan terancam dengan penyakit kronik degeneratif di usia yang melewati masa tengah kehidupannya. Jadi sudah 40-50, dia kebesar akan terjadi persoalan-persoalan penyakit degeneratif yang akan menyebabkan kemampuan produktivitas dia akan berkurang dan biaya untuk perawatan ini akan bertambah. Nah, oleh karena itulah Barker dan teman-temannya mempublikasi bahwa tidak hanya kekurangan berat saja yang menjadi masalah, kekurangan tinggi badan dibanding usia yang kita sebut dengan stunting menjadi isu besar sejak 10-20 tahun terakhir. Nah, inilah yang menjadi persoalan bangsa kita, yang dimana pada hari ini kita hampir 1/4 anak-anak kita, anak balita kita mengalami keadaan stunting. Persoalan gizi ini sudah menjadi perhatian sejak Indonesia merdeka oleh pemerintah kita, terutama mendirikan Balai Penyelidikan Gizi Masyarakat, mulainya di Jakarta, akhirnya dipindahkan ke Bogor. Seterusnya menjadi perhatian dari kalangan kesehatan untuk mencegah ini. Pada tahun 74
pemerintah mengeluarkan Impres nomor 14 tahun 74 dalam upaya perbaikan gizi keluarga. Sejak itu berkembang terus di tingkat desa program-program penanggulangan dia. Pada tahun 86 kita mencanangkan yang disebut dengan pos pelayanan terpadu, di mana kita mendorong masyarakat setiap bulan menimbang dan mengukur panjang badan anak dalam rangka kita melakukan monitoring dan evaluasi tumbuh kembang seorang anak balita. Kenapa pada anak balita? Karena anak balita lah masa golden age. Di samping aspek monitoring, juga kita melakukan rehabilitasi bila mengalami masalah-masalah seperti itu. Nah, dalam perjalanan 1974, kemudian juga muncul pula krisis moneter di pada 98, maka muncul yang disebut waktu itu oleh gizi buruk, makin muncul dengan banyak. Maka kita melakukan yang disebut dengan sistem kewaspadaan panganan gizi. Nah, pada tahun 2017, pemerintahan Presiden Jokowi menugaskan Wakil Presiden Pak Dr. Yusuf Kala memimpin suatu lembaga untuk mengatasi persoalan stunting. Karena dunia memberikan fokus kepada persoalan stunting. Oleh karena itulah kita sudah menggerakkan itu dengan baik melalui pendekatan di setiap desa. Karena di desa juga diberikan dana desa. Pada awal itu adalah sebagai pengelolanya adalah dari satuan tugas daripada Wapres. Kemudian akhirnya diberikan kepada Kementerian Kesehatan, dan terakhir dengan satu keputusan Presiden pada tahun 2021 dia dikelola oleh Badan Keluarga Berencana Nasional. Nah, apa yang dikerjakan itu adalah dengan memberikan dukungan pendanaan lintas sektor yang disediakan oleh pemerintah untuk di setiap desa, melalui bidan desa, melalui puskesmas, dan melalui program dana desa untuk melakukan berbagai upaya penanggulangan itu. Terutama sekali adalah melakukan promosi kesehatan, monitoring dan evaluasi tumbuh kembang anak tiap bulan, dan juga memberikan makanan tambahan apabila si anak memang ada kendala. Kemudian lintas sektor adalah seperti PUPR. Dia melakukan perbaikan di tingkat rumah tangga dari sisi sanitasi, air bersih, agar tidak mudah anak-anak mengalami diare. Nah, inilah beberapa langkah yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui upaya perbaikan gizi keluarga. Namun ternyata keinginan Presiden pada tahun 2024 berakhirnya Presiden Jokowi yang kedua ini, periode kedua ini, itu bisa kita turunkan dari tadinya sekitar 38% anak-anak kita mengalami stunting itu menjadi 14%. Tapi usaha itu tidak tercapai. Khususnya Sumatera Barat, kita masih dalam posisi 24%. Dari 100 anak balita kita, 24 orang masih mengalami stunting. Jadi program yang sudah serius dilaksanakan dalam 2 periode Presiden ini belum berhasil kita turunkan sesuai dari keinginan kita 14%. Walaupun menurut WHO di bawah 20% itu tidak menjadi persoalan yang besar. Kita berharap Presiden Prabowo yang akan datang dilantik 20 Oktober bisa melanjutkan program ini. Walaupun Prabowo mempunyai program tersendiri dengan memberikan makanan pada anak sekolah. Tetapi kita tahu persoalan terbesar kita adalah persoalan anak balita yang mengalami stunting. Nah, oleh karena itulah kami dari Ahli Gizi mengimbau Bapak Presiden untuk memberikan perhatian besar, tetap melanjutkan bahwa anak-anak stunting itu kita berharap tidak cukup 14% totalnya, tapi sudah harus paling tidak yang dikatakan tidak besar prevalensinya secara epidemiologis, mereka sudah di bawah 5%, seperti negara-negara yang sudah menengah, di bawah 5%. 100 anak yang ada di suatu tempat, paling tinggi 5 orang yang mengalami stunting. Kalau bisa tidak ada, tetapi itu hampir sulit. Tetap setiap orang ada persoalan-persoalan individu, genetik, dan segala macam yang menyebabkan dia tetap akan mengalami gangguan tumbuh kembang. Inilah harapan kita dari Universitas Andalas agar Presiden
Prabowo ke depan akan tetap melanjutkan program pengusahaan yang sudah kita laksanakan bersama-sama di Sintuni Sumatera Barat ini dengan dukungan dari Universitas Andalas membantu Pemda di dalam satuan tugasnya baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten dan kota. Semoga kita bisa menghasilkan generasi muda yang baik ke depan, yang kompetitif, yang dengan tingkat intelektual yang memadai. Saya Profesor Dr. Mahsuri MSc PGK. Sampai jumpa dalam topik yang berbeda.